Kita cek SPT dilaporkan. Nah, ini sudah dilaporkan. Jadi sudah tidak ada menunggu pembayaran lagi. Ini artinya sudah sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini saya akan buat untuk laporan TPQ. Targetnya adalah nihil. Jadi nggak ada beban PPh apapun. Nah, sebelumnya silakan Bapak Ibu download di deskripsi. Sudah saya sediakan seperti ini. Ini nanti tinggal diedit tahunnya saja. Adapun untuk masalah isi nominal ini, karena ini adalah sekedar mengaktifkan NPWP, maka tidak perlu cukup buat seperti ini sama, silakan dirubah juga silakan, tapi yang jelas di bawah 30 juta untuk laba ruginya ya. Jadi paling akhir ini yang penting nol, nggak ada laba atau sisa keuntungan. Kemudian yang neracanya ini dibuat ya semisal seperti inilah, kasnya 5 juta, bangunannya 100 juta, anggap saja seperti itu. Nanti jika sudah silakan buat PDF. Ini dari silakan seperti ini aja, PDF kita masukkan ke sini. Nah, jika sudah nanti siap untuk kita upload. Nah, selanjutnya jika untuk file ini sudah siap, langsung masuk saja ke DJP nya ya. Nah, Bapak Ibu, bagi yang sudah pernah lapor pajak pribadi, maka di sini tentu panjenengan kemarin sudah sampai sini. Nah, sekarang untuk lembaga itu cukup langsung dari pajak pribadinya. Jadi di sini untuk seorang ketua atau bendahara bisa melaporkan ketika di sini ada wajib pajak untuk instansi atau lembaganya. Nah, kebetulan ini Bapak Latif Khobir ini sebagai salah satu pengurus, dan di sini muncul TPQ Miftahul Huda. Nah, perlu diketahui kemarin padahal ini kepalanya bukan Pak Latif Khobir ya. Ini buta buku, tapi ini seorang bendaharanya kebetulan, dan masuknya di sini. Saya cek jika akun kepala justru malah tidak ada atas nama TPQ Miftahul Huda. Nah, seperti itu. Tapi tidak tahu ini, mungkin ini aturan dari sana ya. Jelas silakan cek dari salah satu pengurus, itu nanti pasti ada ya, wajib pajak dari lembaganya. Nah, jika sudah sampai sini silakan langsung aja klik untuk TPQ Miftahul Hudanya. Lalu kita klik SPT nya paling atas ini. Jika sudah, buat konsep SPT, lalu klik PPh badan, kemudian klik lanjut, lalu pilih SPT tahunan, kemudian periodenya 2025, lalu klik lanjut, lalu klik normal, lalu klik buat konsep SPT. Nah jika sudah, oke, kita langsung aja diklik pensil ini ya, klik lihat untuk mengedit dan melengkapi data-data SPT-nya. Klik aja lihat di sini. Nah, perlu perhatikan di sini nanti ada yang muncul L-nya 2 seperti ini, ada yang muncul lebih dari 2. Ini ternyata perbedaannya dari sini Bapak Ibu ya. Kalau setelan kas ini nanti munculnya berbeda. Bentar, untuk pembukuannya ini sudah ditentukan ya. Saya cek untuk pembukuan itu ternyata itu sekarang ketentuannya di sini profilnya, dan di sini ada informasi umum. Nah, di bawah ini ada metode pembukuan atau pencatatan. Jadi di instansi tersebut sudah ditentukan sebelumnya ya. Di sini adalah pembukaan stelsel akrual. Kita kembali ke sini aja, tidak usah dipahami itu, cukup diketahui saja. Langsung masuk ke sini. Nah, ini langkah pertama, kita pilih aja posting seperti ini. Oke, jika sudah posting, lalu pilih umum untuk sektor usahanya, kemudian kita pilih tidak ya, tidak. Kemudian untuk tarifnya kita pilih nomor 1 aja,
tarif umum ya, tarif umum. Kemudian pilih lagi tidak. Sekarang kita bukan perusahaan seperti layaknya perusahaan, ada pemasukan, ada pengeluaran yang di situ melibatkan sektor lain. Di sini tidak perlu ya. Kemudian langsung laporan keuangan yang telah diaudit, kita pilih unggah file tadi. Ini tadi file saya, lalu klik unggah. Oke, jika sudah, untuk bawahnya tidak perlu diisi karena kita bukan grup ya. Langsung sampai bawah, pol bawah ini, langsung kita simpan konsep dulu. Baik, setelah simpan konsep, kita refresh dulu ya. Nah, ternyata di sini sudah muncul ada 4 lampiran. Kita refresh aja. Oke, jika sudah, kita masuk ke lampiran 1A. Nah, ini adalah lampiran keuangan umum ya. Artinya pemasukan berapa, nanti pengeluarannya berapa. Nah, untuk isilah sesuai dengan file ini. Jadi kita masukkan di sini karena TPQ itu dari donatur atau dari wali murid 20 juta, pengeluarannya 15, kemudian jasa 5 juta. Maka saya isi domestik di sini, kita isi dengan 20 juta sebagai pemasukannya. Untuk yang lain kita isi 00 aja ya. Jika sudah, klik aja simpan. Baik, ini adalah pemasukan. Nah, sekarang adalah baik, kita masukkan ke gaji tunjangan. Gajinya tadi 15 juta. Nah, yang lain kita isi 0 saja, lalu kita simpan. Kemudian jasanya ya, jasa listrik kita gabungkan aja. Di sini tadi adalah 5 juta. Nah, seperti ini kita isi kosong lainnya. Nah, pastikan di dalam laba rugi ini sebelum pajak ini, di sini sudah 0 semua ya. Kalau di sini nanti belum 0, maka nanti ada beban usaha atau beban pajak yang harus Bapak Ibu bayar. Yang penting di sini untuk terakhir di angka kode 4800 ini terisi 0 semuanya. Nah, jika sudah, kita sekarang masuk ke neraca. Neracanya 5 juta dan 100. Sebagai anggap saja punya kas seperti itu 5 juta. Untuk bangunannya kita kalkulasi 100 juta. Nah, di sini sudah 105, maka yang sebagian kanan ini kita masukkan ke juga 105 ya. Boleh Bapak Ibu masukkan ke modal saham. Nanti untuk kepalanya yang punya saham, atau bahasanya utang usaha pihak ketiga, boleh. Nah, untuk lebih hemat kita masuk ke modal saham saja. Kalau hutang nanti ada sifatnya seperti melunasi begitu ya. Lalu klik simpan konsep. Baik, setelah disimpan konsep, kita cek L2 nya. Oke, di sini karena sahamnya nggak ada orangnya ya, harusnya tadi kan ada ya. Nah, kemudian ini kalau nanti misalkan di sini ada namanya, langsung berarti diisi jumlahnya juga sama 100%. Jika tidak ya tidak perlu. Kemudian L2 di sini pastikan adalah sebagai angsuran, ini kita klik aja ke 0 aja ya. Karena kita tidak punya angsuran, lalu klik konsep, simpan konsep. Kemudian masuk ke sini kita isi 0 juga. Kemudian kita simpan konsep juga. Oke, penghasilan neto komersial. Nah, jika sudah, masuklah ke bagian induk di sini ya. Awas, di sini harus hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ini kalau kita langsung lapor, di sini masih ada beban yang harus dibayar 1.100.000. Ini kemarin saya hampir sudah keterlanjur dipencet, lalu ternyata di sini saya harus bayar. Walaupun akhirnya bisa dibatalkan ya, billing itu bisa dibatalkan. Nah, ini pastikan ini nanti sudah 0 dulu. Bagaimana caranya? Kita klik aja refresh ya. Kita klik refresh dan ternyata sudah hilang ya. Itu tidak tahu bagaimana perhitungannya, yang jelas
kalau kita tidak refresh kok langsung hanya dilaporkan, maka masih ada tanggungan yang harus kita bayar. Jadi saya nggak merubah transaksi apapun, saya cuma merefresh aja. Ternyata memang itu mungkin masih bawaan dari belakang tadi ya. Dari belakang tadi yang ada di L6 dan L11 itu kan tadi ada nominalnya, sehingga di induk itu muncul. Nah sekarang ketika sudah di refresh, jangan lupa disimpan konsep dulu ya. Lalu jika sudah pasti di sini benar-benar kosong semuanya karena target kita adalah nihil, maka kita klik centang dengan menyadari ini. Nah di sini posisinya adalah bendahara ya. Lalu kita klik bayar dan lapor. Oke, kita di sini finalnya seperti ini. Nanti kita cek hasilnya bagaimana. Nah ini kalau nanti di sini Bapak Ibu masih mengeluarkan kode penandatangan, berarti nanti butuh password dari emailnya tadi, bukan password dari Kortek ya. Tapi jika tidak pun tidak apa-apa, langsung aja konfirmasi tanda tangan. Nah seperti ini. Oke, selesai. Di sini sudah muncul PPh Badan Januari sampai Desember 2025. Ketika pengen dapat tanda terima, ini yang bagian ini nanti masuk ke email, kita klik aja. Nah berarti sudah dikirim ke email. Untuk yang bagian ini masuk ke download dokumen ya, tapi kadang juga susah karena ini sifatnya generate, jadi butuh waktu untuk mengambil PDF-nya. Kita cek SPT dilaporkan. Nah ini sudah dilaporkan, jadi sudah tidak ada menunggu pembayaran lagi. Ini artinya sudah sukses. Nah demikian, silakan download untuk filenya, sudah saya sediakan di linknya di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar dan bantu kami dengan like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek SPT dilaporkan. Nah ini sudah dilaporkan, jadi sudah tidak ada menunggu pembayaran lagi. Ini artinya sudah sukses. Nah demikian, silakan download untuk filenya, sudah saya sediakan di linknya di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar dan bantu kami dengan like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.